Dalam saya harus gambarkan ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena bersyukurnya saya bisa jadi saksi juga ya. Bukan, ini kan belum pernikahan, baru lamaran. Proses yang untuk menuju namanya hitbah. Kalau dalam Islam hitbah, kemudian kan ta'aruf dulu. Ta'aruf, hitbah, lamaran, nikahan, akad nikah. Dan ini baru syukuran. Nah, jadi sebenarnya pertahapan itu. Dan kalau saya harus menyampaikan apa yang terjadi di dalam, yang pertama suasana itu jadi ada dua sisi dengan keluarga calon mempelai perempuan, diantaranya ada Zaza Oki, ada Dokter Cindy dan sebagainya keluarga, dan lebih utama lagi kiri kanannya diapit oleh ibundanya. Dan pada saat itu mohon maaf, mempelai laki-laki calon mempelai laki-laki masih di luar. Baru setelah itu langsung diawali dengan masuknya prosesi itu keluarga, lalu ada sambutan, mohon izin, sambutan dari keluarga mempelai laki-laki Tengkurian, dalam hal ini pamannya, kemudian ada juga sambutan daripada paman dari saudara ibunya Ustazah Oki. Jadi karena Ustazah Oki keluarganya yang dari bapaknya saya lihat yang hadir adalah tante-tante, sementara yang dari ibunya itu ada beberapa orang, jadi masya Allah tabarakallah. Jauh-jauh jadi paman yang mewakili sebagai orang tua. Jadi seperti habis itu prosesi pemasangan cincin. Nah, jadi sebenarnya sambutan dulu belum ada kata-kata lamaran, tapi tiba-tiba ditampilkanlah dua orang, yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan alhamdulillah tidak ada sentuhan. Yang bagus tidak ada sentuhan. Kemudian langsung pemasangan cincin. Kemudian jelas ada seserahan tadi yang seserahannya saya lihat itu yang adalah makanan khas masing-masing daerah. Yang jelas saya senangnya itu, mohon maaf, yang diangkat adalah budaya Aceh yang ditampilkan tadi. Full adalah budaya Aceh, walaupun dalam hal ini juga ada nuansa-nuansa Palembang ada yang hadir karena keluarga daripada Ustazah Oki ternyata orang Palembang. Ada kapal selam yang pempek ya. Kalau kapal selam masuk dalam ya. Jadi itu balasan seserahannya. Jadi ada seserahan. Dan yang menarik juga, aku kayak nonton film India ya. Yang mana sebelumnya waktu calon mempelai perempuan itu ditutupi dulu, ditutupi kain besar yang khas Aceh, yang besar banget, tapi ternyata Amanda yang di dalam sama sahabatnya Ricisnya tidak ada di situ. Jadi pertama setelah itu baru Ricis yang datang. Kain besar yang khas Aceh, yang besar banget, tapi ternyata Amanda yang di dalam sama sahabatnya Ricisnya tidak ada di situ. Jadi pertama setelah itu baru Ricis yang datang. Masya Allah tabarakallah. Ricis kayaknya pakai doa ya. Cantik banget hari ini. Pangling gitu maksudnya? Iya, pangling lah. Kalau enggak berarti Ricis kan udah biasa tampil di TV ya. Katanya sempat menangis juga ya? Sangat menangis karena di dalam itu suasananya antara senandang haru, sedih karena sosok ayah tercinta tidak hadir. Karena kita tahu, saya sendiri duduk juga, ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa melihat anak menikah. Sepanjang tadi itu saya berdoa. Dan di ending acara tadi di dalam, ternyata kita tidak tahu, tiba-tiba surprise, ternyata Icis melakukan tarian zaman. Itu luar biasa, masya Allah. Pas pemasangan cincin tersebut, ya. Apakah dari pihak laki-laki ya, dari wakil atau gimana? Langsung ibunya ya, masing-masing ibu yang memasangkan. Jadi Icis dipasangkan tangannya oleh ibunda, kemudian juga sebaliknya dia juga seperti itu. Jadi pemasangannya. Berarti memang benar-benar dua pasangan tidak bersentuhan ya? Tidak bersentuhan. Sampai kita kan pada saat turun Icisnya, itu kan MC-nya berkata, tolong dipegang, tapi langsung diselah. Oh, tidak boleh bersentuhan. Itu bagus, jadi pembelajaran besar buat kita juga, karena mohon maaf, lamaran belum tentu sah ya. Jadi hanya baru lamaran. Kalau saya lihat hari ini adalah bentuk kesungguhan yang luar biasa, karena ada 3 yang tidak bisa dipermainkan: nikah, talak, rujuk. Jadi jangan dipermainkan. Ini adalah faktor bentuk kesungguhan. Jadi pernikahan itu bukan dihalang-halangi, tapi bagaimana harus ikuti aturan dan menghargai adat. Karena ada 3 kan, sesuai hukum syariat Islam,
kemudian ada adat, kemudian negara. Disahkan oleh negara, nanti di akadnya pasti ada, makanya bukan nikah siri tapi nikah yang betul-betul akadnya. Kemudian ada namanya nikah adatnya, nikah negara, ada nanti buku nikah dan sebagainya. Kemudian adat istiadat, tidak apa-apa. Jadi tinggal kesepakatan sih. Jadi jangan ada tersinggung. Kok adat ini kan harus lamaran, biasanya adat ini kan adat, tidak usah. Jadi ini disatukan saja. Ini bagian daripada bagaimana kita bisa memudahkan. Kata Nabi, mudahkan. Mudah, jadi mudah. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sosok pernikahan. Ada nanti buku nikah dan sebagainya. Kemudian adat istiadat, tidak apa-apa. Jadi tinggal kesepakatan sih. Jadi jangan ada tersinggung. Kok adat ini kan harus lamaran, biasanya adat ini kan adat, tidak usah. Jadi ini disatukan saja. Ini bagian daripada bagaimana kita bisa memudahkan. Kata Nabi, mudahkan. Mudah, jadi mudah. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sosok pernikahan itu ikuti syariat Islam. Ya. Untuk berarti sendiri dari cincinnya masing-masing. Dokumenter. Tapi kayaknya itu berlian deh. Ada berapa karat gitu? Ustaz, nanti apakah nanti setelah jam kabul Ustaz ya Ustaz? Saya diminta datang lagi, tapi walau alam bisawab, apakah berapa hari kemudian atau berapa rahasia ini belum tahu ya. Biarkan kita cari tahu sendiri. Tapi kabarnya tahun ini, Ustaz. Tahun ini, Betul tahun ini berarti. tahun ini insya Allah. 3 bulan. Salah. Nggak 3 tahu lah. bulan lagi ya. Nggak tahu lah kan. Nggak tahu dah. Saya belum tahu. Cuma Ustadz minta tolong nyanyi nanti di samping lagi. Saya kemarin diundang karena nggak sempat. Karena posisi di mana saya tinggal. Ustadz ini barcode untuk masuk. Oh ternyata pakai barcode. Ya Allah. Ini pun harus pakai. Untung saya tidak pakai baju hijau ya atau biru. Tadinya ternyata ada baju seragam. Ustaz, persiapan nanti 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. 3 bulan. Iya, Siapa bilang 3 bulan? Kali aja seperti itu. Karena kan antara lamaran kena nikah itu tidak boleh jauh. Jaraknya. Nggak boleh tahu jaraknya. Apakah 3 hari atau 3 bulan? Tapi yang jelas tahun ini. Berarti akhir tahun lah ya, maksimal lah ya. Walau alam bisa. Iya juga ya, kan akhir tahun habis kan. Ini kan sudah bulan September. Iya. Desember. Pintar juga ya, wartawan tuh hebat ya. Jadi walau alam bisa apakah tahun ini atau tahun depan, kita nanti tunggu aku telepon Ustaz Sauki dulu ya. Jadi aku mau aturin jadwal. Ustaz, pesannya Kayaknya apa, nggak diangkat deh. menjelang akad menikah banyak cobaan biasanya kan. Ya, gitu. Menjelang 3 bulan ke depannya apa? Pintar. Makanya di adat kita ada namanya pingit. Nah, ada namanya godaan pranikah. Ujian pranikah. Itu seperti itu. Jadi pada saat itu karena iblis, setan tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Bahkan sesudah pernikahan masih digoda. Ada dasin, ada setan dasin namanya. Setan dasin inilah menggoda menggorgoti. Jadi sebaiknya siapapun kalau sudah lamaran jangan terlalu lama. Maksimal 3 bulan. Siapa bilang 3 bulan? Kali aja seperti itu. Karena kan antara lamaran kena nikah itu tidak boleh jauh. Jaraknya. Nggak boleh tahu jaraknya. Apakah 3 hari atau 3 bulan? Tapi yang jelas tahun ini. Berarti akhir tahun lah ya, maksimal lah ya. Walau alam bisa. Iya juga ya, kan akhir tahun habis kan. Ini kan sudah bulan September. Iya. Desember. Pintar juga ya, wartawan tuh hebat ya. Jadi walau alam bisa apakah tahun ini atau tahun depan, kita nanti tunggu aku telepon Ustaz Sauki dulu ya. Jadi aku mau aturin jadwal. Ustaz, pesannya Kayaknya apa, nggak diangkat deh. menjelang akad menikah banyak cobaan biasanya kan. Ya, gitu. Menjelang 3 bulan ke depannya apa? Pintar. Makanya di adat kita ada namanya pingit. Nah, ada namanya godaan pranikah. Ujian pranikah. Itu seperti itu. Jadi pada saat itu karena iblis, setan tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Bahkan sesudah pernikahan masih digoda. Ada dasin, ada setan dasin namanya. Setan dasin inilah menggoda menggorgoti. Jadi sebaiknya siapapun kalau sudah lamaran jangan terlalu lama. Maksimal 3 bulan. Oke. Itu udah kode tapi Tiga bulan ya. kode 3 bulan ya Pak Ustaz. Ya Allah. Jadi ini diedit aja ya. Kalau pesan Ustaz sendiri apa untuk mereka? Apa tuh? Pesan Kalau pesan saya karena begini ya. Setiap ini
sebenarnya saya juga salut karena keluarga Ustaz Ogi itu sudah menganggap saya adalah bagian keluarganya. Setiap ada yang mau dekati Ricis, aku diperlihatkan, Ustaz cocok nggak? Enggak. Cocok nggak? Enggak. Cocok nggak? Enggak. Tapi ini, langsung. Karena Bagus ini langsung bukan hanya dari proses persiapan lamaran, pernikahan, tapi sudah berpikir mindsetnya untuk kedepannya. Jadi nanti Ricis akan seperti ini, Rian akan seperti ini. Yang itu yang saya suka. Karena sudah ada planning untuk kedepannya. Karena pernikahan itu bukan saja di sini, tapi pernikahan setelah. Jangan jor-joran di sini ngabisin duit, tapi setelahnya itu yang paling penting. Karena ada 3 tanggung jawab laki-laki, bukan hanya menafkahi, bukan hanya melindungi, tapi harus ada mendidik. Karena Ricis ini memang cocok, harus sekupu. Selain sekupu, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna, harus jadi pakaian penutup. Kalau istrinya lincah, carilah suami yang agak kalem. Kalau suaminya lincah, maka carilah yang agak Kalem. Almarhum istri saya kan kalem, sayanya lincah. Kalau dua-duanya cerewet, enggak ada yang tidur itu. Oke. Oke, Oke, makasih. Itu dia ditanya 3 bulan tadi.